Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TKJ dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Toto Sudianto pada video pembelajaran TKJ berikut ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran kejuruan TKJ untuk tingkat atau kelas 12 untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan pada KD 3.13 dan 4.13, yaitu memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Oh ya kawan-kawan atau adik-adik TKJ, media pembelajaran ini dibuat untuk kepentingan internal siswa atau siswi jurusan TKJ di SMK Negeri 1 Bungas khususnya, dan dapat diakses secara luas melalui tayangan video ini sebagai referensi mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan tentang memahami fungsi firewall jaringan VoIP. Adik-adik TKJ untuk materi pembahasan dapat mengaksesnya di blog atau website saya di alamat tosutekno.com. Silakan adik-adik di browser ketikkan alamat ini tosutekno.com. Kemudian setelah halaman ini terbuka, pada halaman pertama ini terdapat artikel terbaru yaitu manfaat fungsi firewall pada jaringan VoIP. Namun, jika ketika adik-adik mengakses halaman ini dan artikel ini tidak ditemukan, maka ketikkan saja pencarian pada menu pencarian dengan kata kunci VoIP. Untuk membacanya, silakan klik link ini. Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang manfaat fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, kalian bisa membacanya secara lengkap di website ini. Nah, di sini terdapat pembahasan atau pengertian jaringan VoIP itu apa sih? Jaringan VoIP atau Voice over Internet Protocol merupakan jaringan yang menyediakan layanan internet multimedia. Jaringan ini memiliki struktur yang lebih rumit dari jaringan komputer. Untuk mengamankannya perlu firewall yang diaktifkan yang memiliki berbagai fungsi penting. Selain itu, di sini ada penjelasan tentang apa itu firewall. Firewall sendiri merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan security pada jaringan komputer. Berguna sebagai pelindung, perlindungan ini lebih ditekankan pada perlindungan akan serangan dari sistem komputer luar. Dengan adanya firewall, data yang terletak pada komputer maupun data yang ada pada server web dipastikan terlindungi karena tidak bisa diakses oleh pihak lain di internet. Nah, di sini ada fungsi firewall pada jaringan internet. Apa saja? Kalian bisa membacanya dengan mengakses website ini. Kemudian, apa itu fungsi firewall pada jaringan VoIP? Kemudian manfaatnya. Nah, di sini manfaat firewall ada beberapa poin. Oh ya, pada pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu part 1 dan part 2. Nah, untuk part 1 kita akan simulasikan fungsi firewall pada jaringan internet menggunakan router board MikroTik. Kemudian akan saya simulasikan juga fungsi firewall pada jaringan VoIP menggunakan software Cisco Packet Tracer. Di sini sudah saya buatkan juga modulnya, yaitu tutorial membuat simulasi VoIP pada Cisco Packet Tracer. Di sini sudah saya bikinkan modulnya, latihan kerjanya, bisa kalian ikuti langkah-langkahnya, cara mensimulasikan jaringan VoIP menggunakan Cisco Packet Tracer.
Dan nantinya juga modul ini akan saya sertakan untuk kalian bisa download pada link deskripsi video ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama atau untuk simulasi yang pertama, kita akan mensimulasikan fungsi firewall pada jaringan internet. Di sini berfungsi sebagai apa sih firewall pada jaringan internet? Tentunya di sini banyak sekali ya. Salah satunya adalah melakukan controlling serta berfungsi mengawasi arus keluar masuknya data paket yang berlangsung pada sebuah jaringan. Kemudian sebagai filter atau kontrol arus data yang diperbolehkan dalam mengakses suatu jaringan yang dilindungi. Kemudian mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi pada firewall. Nah, pada simulasi kali ini saya akan memblok alamat atau domain menggunakan firewall agar tidak bisa diakses. Nah, di sini saya menggunakan router boot. Saya akan membukanya atau mau mengaksesnya menggunakan aplikasi Winbox. Di sini saya menggunakan router boot Mikrotik dengan seri RB9512ND. Kita masuk ke router. Nah, di sini adalah tampilan antarmuka dari Winbox ya, untuk mengakses fitur-fitur atau untuk men-setting apa yang kita inginkan pada router boot ini. Di sini akan saya lakukan simulasi untuk memblok domain atau situs agar tidak bisa diakses. Di sini saya menggunakan fungsi dari firewall. Oh ya, sebelumnya ini router boot di sini sudah saya setting internetnya berupa settingan basic ya, jadi kita tidak usah men-setting dari awal, dari IP-nya, kemudian DNS-nya dan sebagainya. Ini sudah aktif, kita tinggal melakukan blok menggunakan firewall pada situs atau halaman website yang tidak boleh diakses. Seperti ini langkahnya. Klik firewall, IP, klik firewall, kemudian kita akan memblok YouTube menggunakan layer 7 protokol. Nah, di sini udah saya bikinkan atau sudah saya tulis skripnya seperti ini. Name-nya ini terserah kalian. Ini saya ketikkan blok YT ya, atau singkatan dari YouTube. Nah, ini untuk memudahkan saja, blok YT. Kemudian pada regex kita ketikkan script seperti ini. Scriptnya seperti ini. Nah, jika kalian tidak terlihat dalam video seperti ini, saya besarkan. Sebenarnya script ini mudah diingat ya, mudah diingat. Ini hanya menghafal seperti ini. Ini untuk memblok YouTube ya, atau YouTube tidak boleh diakses melalui jaringan ini atau melalui jaringan internet ini menggunakan firewall. Nah, selain YouTube juga bisa seperti Facebook, kemudian halaman-halaman website yang lainnya. Tinggal ininya saja diganti. Misalkan kompas.com, facebook.com dan sebagainya. Nah, ini kita ketikkan, kita masukkan ke scriptnya di sini, kemudian di apply, kemudian di OK. Nah, ini belum aktif ya, jadi kita buktikan bahwa YouTube juga masih bisa diakses, masih terbuka.
Kita coba apakah YouTube-nya bisa diakses. Nah, ini YouTube bisa diakses ya. Nah, di sini YouTube sudah terbuka ya, masih bisa diakses. Kemudian kita lakukan setting agar YouTube tidak bisa diakses melalui firewall. Nah, kita klik di sini ke filter rule ya. Kemudian tambah. Kemudian di expand pada layer 7 protokol, kita klik di sini blok YT, artinya blok YouTube yang sudah dibikin pada layer 7 protokol. Kemudian pada action kita drop atau blok ya di sininya. Maksudnya di blok dengan cara di drop. Nah, di sini masih belum ada aktivitas. Nah, di sini kita akan mengakses YouTube. Nah, di sini ternyata YouTube sudah diblokir oleh firewall. Nah, untuk situs yang lain, misalkan Facebook. Nah, Facebook ini terbuka ya, karena di firewall-nya atau di layer 7 tidak diblokir. Nah, itulah fungsi firewall pada jaringan internet yang sudah saya simulasikan. Di sini, demikianlah simulasi pada kali ini. Kita bersambung atau kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, tentunya pada video yang kedua, yaitu tutorial membuat simulasi VoIP pada Cisco Packet Tracer. Sekian media pembelajaran kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi.